Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Korban tewas dalam kecelakaan maut antar 2 bus di Kabupaten Labuan Batu Selatan menjadi 7 orang. Harimau Sumatera diduga memangsa 2 ekor sapi di Kabupaten Karo. Sekitar 400 ekor sapi mengalami gejala penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Serdang Bedagai. Sebanyak 421 ekor sapi mengalami gejala penyakit mulut dan kuku terhitung dari sejak sepekan terakhir. Dan dari 421 ekor tersebut, 181 ekor sapi sudah mengalami kesembuhan penyakit PMK. Itu bengkak ya, Kak, ya? Meski penyakit lumpy skin disease pada hewan ternak sapi di Kabupaten Serdang Bedagai perlahan dapat teratasi, namun gejala penyakit mulut dan kuku PMK di Kabupaten Serdang Bedagai meluas hingga 8 kecamatan. Dari ke-8 kecamatan, sebanyak 421 ekor sapi mengalami gejala penyakit mulut dan kuku. Namun berdasarkan data dari Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai, dari 421 ekor sapi yang terkena gejala PMK, 181 ekor sapi berhasil diantisipasi dan sudah mengalami penyembuhan. Diharapkan kepada seluruh peternak sapi, khususnya yang ada di kawasan Kabupaten Serdang Bedagai, untuk cepat memberikan laporan kepada dinas terkait tentang perkembangan penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak mereka, sehingga antisipasi pemutusan mata rantai penyebaran PMK dapat segera teratasi. Berdasarkan laporan itu, ya dari 8 kecamatan ini ada sekitar 420 ekor PMK yang sudah terkena, terindikasi ada gejala, walaupun itu belum diverifikasi oleh laboratorium. Tapi berdasarkan gejala-gejala klinis itu, ya hampir pastilah bahwa itu yang PMK, karena memang gejalanya memang sudah sangat spesifik. Ada lepu-lepu di bibir mulut dan juga di kaki. Terkait antisipasi penyebaran PMK, pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melalui Dinas Ketahanan Pangan mengharapkan adanya penambahan obat-obatan untuk dapat mengantisipasi penyebaran PMK pada hewan ternak. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Kita beralih ke informasi lain. Sebanyak 277 calon haji kloter ke-10 atau kloter terakhir berangkat dari Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang pada Selasa pagi. 277 calon haji berangkat menggunakan pesawat Garuda Boeing 777-300ER. Keberangkatan calon haji ini merupakan kloter terakhir, yaitu kloter ke-10 yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang. Jumlah awal calon haji untuk kloter 10 sebanyak 276 orang yang berasal dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Dari 276 tersebut terdapat 1 orang kloter kelima atas nama Nurlela Sari Rambe asal Labuan Batu yang gagal berangkat pada 16 Juni 2022. Maka keberangkatan jemaah tersebut diikutkan pada kloter ke-10, sehingga total calon haji kloter ke-10 sebanyak 277 orang. TPIH Embarkasi Medan memberangkatkan kloter 10, ya, kloter terakhir yang jemaah haji Embarkasi Medan. Ini dengan jumlah jemaah 277. Kloter 10 ini dari jadwal pihak Garuda take off-nya itu jam 7.30, ya. 7.30 dan sampai langsung ke Jeddah, ya. Tidak lebih kurang 8 jam perjalanan. Calon haji diberangkatkan dari Bandara Kuala Namu pada pukul 7.30 dan diperkirakan mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada 15.30 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk kloter pertama nantinya akan tiba di Bandara Kuala Namu pada tanggal 23 Juli 2022. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Ya, memperingati Hari Pengungsi Sedunia yang jatuh pada 20 Juni lalu, sejumlah lembaga swadaya masyarakat menyelenggarakan festival kebudayaan yang berlangsung di Taman Sri Deli, Kota Medan. Aku adalah Diawali dengan pembacaan puisi dan sajak tentang derita pilu para pengungsi dan para pencari suaka, acara ini dihadiri perwakilan pemerintah Kota Medan sebagai salah satu daerah tempat ditampungnya para pengungsi, perwakilan
IOM, UNHCR, serta sejumlah pegiat seni. Selain pementasan puisi tentang konflik kemanusiaan, turut dipamerkan aneka kuliner dari negara asal pengungsi yang disandingkan dengan kuliner khas Nusantara. Terakhir, pertunjukan teatrikal menampilkan para pengungsi yang kemudian dijuluki sebagai manusia perahu bertaruh nyawa melintas antar negara dan samudera luas demi menyelamatkan diri dari persekusi dan konflik, namun kerap berakhir penolakan dan pengusiran di berbagai negara. Setidaknya satu hal yang harus kita sampaikan sama-sama, kita resapi sama-sama, pengungsi ini bukan mau mereka, tapi mereka sudah masuk ke dalam wilayah konflik. Setidaknya kita sebagai warga Kota Medan memberikan rasa nyaman dulu kepada para pengungsi. Apapun ceritanya, sama-sama manusia. Festival Kebudayaan memperingati Hari Pengungsi Sedunia ini dihadirkan untuk mengeratkan hubungan emosional baik dari segi budaya, seni, dan kisah kemanusiaan antara warga lokal dengan para pencari suaka dengan berbagai pembatasan interaksi yang ketat selama berada di penampungan. Hari ini kita coba mengangkat adalah tema tentang pertukaran budaya antara masyarakat Rohingya dengan masyarakat kita di Indonesia. Bagaimana untuk saling memahami bahwa kita itu sama, ciptaan yang sama, tapi ada perbedaan. Perbedaan itu tidak harus berkonflik, tapi bagaimana perbedaan itu bisa disandingkan. Walaupun ini hari ini adalah kita melihat tidak ada merasa bahwa di mana kita menghargai orang, melindungi semua orang. Itu yang coba kita angkatkan ke permukaan. Walaupun kita berbeda rasa, beda makanan, beda suku, tapi kita harus saling melindungi secara bersama. Di Kota Medan saat ini terdapat lebih dari 3.000 pengungsi dari berbagai negara terkatung-katung dalam penantian ketidakpastian selama 10 tahun. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Ya, masa liburan sekolah kerap dimanfaatkan oleh para orang tua untuk melaksanakan prosesi Khitan bagi anak laki-lakinya. Khitanan massal pun kini menjadi buruan, seperti yang ada di Kota Tebing Tinggi. Khitan massal gratis yang dilaksanakan oleh salah satu rumah sakit ini pun diwarnai tangis histerik anak-anak. Tangis histeris sejumlah anak peserta khitanan massal gratis yang digelar di Rumah Sakit Sri Pamela Kota Tebing Tinggi. Terlihat orang tua dari peserta mencoba menenangkan sang anak akibat ada perasaan takut dan tegang sesaat dimulainya proses khitan. Sejumlah peserta terlihat mulai menangis dan meronta karena takut disuntik. Sedangkan salah satu peserta terlihat menangis sambil dituntun untuk membacakan ayat suci Al-Quran oleh orang tua untuk meredakan rasa takut saat proses khitanan. Maka kami mengajak masyarakat untuk bisa melakukan sunnah Rasul, di mana ternyata di dalam ajaran-ajaran agama itu tidak hanya mengandung nilai-nilai kerohanian, tetapi lebih kepada aspek kesehatannya. Seorang peserta mengatakan sangat senang dengan adanya khitanan massal dan gratis ini. Setelah proses khitan selesai dilakukan, para peserta diberikan bingkisan hadiah sebagai penghibur. Disunat. Hah? Berapa orang tadi yang sunat? Hah? Diapain aja itu tadi? Terus? Berarti nggak takut kan? Walau banyak yang takut dan menangis, sebanyak 63 orang akhirnya berhasil dikhitan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.